Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini, kita akan menceritakan episode kedua dari series film horor Thailand, yaitu Terror Tuesday. Mari kita langsung saja bahas episode kedua teror di hari Selasa yang berjudul Wedding Dress. Let's go! Mirt, seorang penjahit muda, baru saja menerima pekerjaan di toko gaun pengantin tua milik Nuk. Lokasi toko ini terletak di gedung kuno dengan suasana yang sudah lapuk. Nuk, pemiliknya, memutuskan untuk pergi ke Phuket, meninggalkan Mirt untuk mengelola toko dan tinggal di apartemen kecil di lantai atas. ดีเงินดีเจ๊แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้สต็อกชุดเก่าๆนะมิวอันไหนที่มันซ่อมอยาก Di hari pertama, Mirt langsung merasa tempat ini memiliki aura yang tiada biasa. Sementara, lantai atas dipenuhi manekin-manekin yang berdiri diam namun tampak menatapnya setiap saat. แอร์ให้นี่ก็โทรไปตามช่างละคิวยังไม่ได้ซักผ้าเนี่ยเจ๊ก็มีให้นะ Tantangan awal muncul saat Mirt harus memperbaiki berbagai gaun yang tampaknya sudah bertahun-tahun tak tersentuh. Mirt bekerja dengan sebuah mesin jahit tua. Salah satu jarinya tertusuk jarum mesin itu, menyebabkan darah keluar. Alih-alih panik, Mirt hanya menatapnya dengan hampa, seolah sudah terbiasa dengan rasa sakit. Pada malam pertama, Mirt mendengar suara-suara aneh, berpikir bahwa ini hanya suara angin atau bangunan tua yang bergema retak. Namun, saat dia naik untuk memeriksa, dia merasa ada sesuatu yang mengintainya di kegelapan. มาเทียบงานใหม่แล้วนะ และที่เนี่ยเขาเดือนเนี่ยหนูโอนให้แม่เพิ่ม 3,000 เนาะ ดีแล้วเขาอะอย่าเอาไปใส่เล่นนะ เดี๋ยวจะไม่ได้แต่งงานโบราณก็เถอะพินิกากับผัวมันอะสบายไปทั้งชาติเลย แม่ นี่เงินอะไรวะ ก็แม่เล่นเรียกสิแม่ ยุคนี้ใครเขาให้ผัวเลี้ยงกันหนูคือ Mirt menemukan sebuah gaun pengantin yang terbuat dari bahan mewah, namun terasa dingin dan aneh saat disentuh. Tidak ada catatan tentang gaun ini, namun gaun tersebut sepertinya menjadi pusat dari peristiwa-peristiwa ganjil. Seiring berjalannya waktu, Mirt mulai merasakan tekanan dari pekerjaannya, terutama karena ada pelanggan bernama Mile yang tubuhnya begitu berisi. Ia datang dan meminta gaun yang tidak sesuai ukurannya untuk pernikahan dalam waktu seminggu. Ketika Mirt dengan mengatakan bahwa gaun itu membutuhkan waktu lebih lama untuk diperbaiki, Mile yang merasa tersinggung memposting video ancaman di media sosial untuk merusak reputasi toko. นี่ค่ะวันนี้นะคะน้องพนักงานคนนี้ค่ะน้องชื่ออะไรคะอ้วนนะคะให้ลูกค้าไปลดน้ำหนักเองเพราะว่าไม่พูดนะคะพี่หนูไม่ได้พูดแล้วใครพูดคะแล้วน้องนะคะก็จะชิบหายทั้งร้านทั้งคนพี่จ๋าพี่คะเดี๋ยวก่อนค่ะคือค่ะแล้วก็หนูจะลดค่าราคาชุดให้พี่ด้วยค่ะถ้าเสร็จ Mirt mulai bekerja lembur untuk menyelesaikan gaun tersebut, tetapi gaun itu sendiri mulai menunjukkan karakteristik mistik. Setiap kali dia mencoba menjahitnya, dia merasa seperti sedang diamati. Gaun tersebut bahkan mempengaruhi perilaku Mirt. Dia melihat bayangan seorang wanita mengikuti langkahnya di tangga, tapi saat dia berbalik, tidak ada siapapun di sana. Mirt juga mengalami hal-hal aneh lainnya. Suatu malam, dia mendapati dirinya mengenakan gaun itu tanpa sadar dan mengalami halusinasi. Dia mendapati bahwa gaun tersebut mulai menghidupkan kenangan lama yang bukan miliknya. Ingatannya tentang pekerjaan menjadi buram. Dan dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia merasa begitu terobsesi dengan menyelesaikan gaun itu. Obsesi ini membawa ke tahapan yang lebih gelap. Dia mulai mengonsumsi pil penurun berat badan secara berlebihan, hingga tubuhnya mulai melemah. Cerita tentang Quid terungkap
saat Milk secara tidak sengaja menemukan informasi lama di dalam toko. Pete adalah penjahit sebelumnya yang bekerja di bawah Nook. Pete memiliki masalah dengan citra tubuhnya, merasa tidak cukup ideal untuk standar kecantikan yang ditetapkan di dunia gaun pengantin. Nook pernah bercerita bahwa seorang pelanggan mendapatkan tubuh idealnya melalui operasi plastik, yang membuat Pete tergoda untuk melakukan hal yang sama. สวยเนาะคือกูเป็นคนตัดชุดนี้เองแท้ เขาทำทั้งตัว ๆฮะ เขาก็ทำทั้งตัว กูก็คิดว่าเขาสวยแบบนี้อยู่แล้ว Sayangnya, operasi itu tidak membuatnya bahagia, melainkan mendorongnya ke arah gangguan makan dan konsumsi pil diet yang berlebihan. Pete menjadi semakin terobsesi untuk menciptakan gaun sempurna. Tetapi pada saat yang sama, dia menolak untuk menjahit gaun untuk orang dengan ukuran tubuh yang tidak ideal menurutnya. Hal ini menimbulkan konflik besar dengan Nook. Ketegangan memuncak ketika Pete mencoba menyerang Nook. Tetapi dalam upaya membela diri, Nook menikam Pete dengan gunting. โทษ กูไม่ได้ตั้งใจ เดี๋ยวกู Untuk menutupi kejahatannya, Nook menyembunyikan tubuh Pete di tangki air di atap toko. Ketika Milk mulai semakin terpengaruh oleh gaun itu, dia menyadari bahwa dirinya bukan lagi dirinya sendiri. Setelah pertengkaran dengan Beng tentang pernikahan mereka, dia secara tidak sadar menyerang Beng dengan gunting, membunuhnya dan menyembunyikan tubuhnya di dalam lemari. Di akhir cerita, Nook kembali ke toko dan menemukan Milk mengenakan gaun itu. Tetapi ada yang salah. Sosok yang berdiri di hadapannya bukanlah Milk, melainkan Pete yang telah kembali merasuki tubuh Milk. อีพีทกูขอโทษ Dalam pengaruh roh Pete, Milk mengenakan gaun itu dan memerayakan kembali pernikahan yang gagal diwujudkan Pete semasa hidupnya. Dengan senyuman penuh dendam, Pete akhirnya mendapatkan pernikahannya yang dia impikan selama ini. Tetapi ini pernikahan versi horor, di mana Beng berdiri sebagai mempelai pria. Tubuhnya tak bernyawa dengan gunting masih menancap di matanya. Ketika Pete mencium Beng, dia berubah kembali menjadi Milk yang menyadari kengerian yang baru saja terjadi. Milk menjerit histeris, menutup cerita dengan akhir yang gelap dan tragis.